Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengumpulkan banyak pertanyaan yang akan kita simpulkan dalam video ini yang berjudul cara mudah menjadi orang kaya dengan ilmu kebatinan Nah, jadi jangan hanya melihat thumbnail pada video tapi kita akan detail menjelaskan tentang bagaimana sebuah karakter yang membentuk Anda dari bawah menjadi orang yang lebih baik, terus menjadi lebih baik dan menjadi manusia sukses, baik secara keduniawian dan secara spirituality. Nah, tentunya tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, fenomena sekarang di zaman milenial ini, kita banyak melihat sesuatu yang terbalik, baik itu banyak yang berpamer-pamer kekayaannya di media sosial tapi aslinya tidak seperti itu. Banyak orang yang melakukan perkumpulan bahkan dari riset universitas di Eropa bahwa zaman milenial abad ini membuat perkumpulan mereka patungan untuk bagaimana membeli misalnya tas bermerek untuk dipamerkan gonta-ganti ada jasa sewa iPhone supaya terlihat keren, ada juga jasa sewa mobil ataukah dia patungan untuk membeli mobil buat dipakai ganti-gantian. Nah, biasanya yang seperti itu bagaimana mereka menunjukkan diri mereka adalah orang elit, orang mewah dan orang yang memiliki privilege yang sangat tinggi. Dan ada juga yang bertujuan untuk tujuan tertentu, misalnya kalau dia perempuan untuk mencari calon pasangan suami yang kaya raya dengan teknik itu. Ada juga untuk tujuan tertentu, misalnya mempengaruhi orang untuk melakukan bisnis tertentu dan berbagai cara. Nah, ini jauh dari kata bagaimana menjadi sukses, karena panutan kita tentunya kembali lagi kepada Rasulullah SAW, yang saya sebagai muslim, bagaimana kita mengikuti beliau yang sangat sederhana Jadi Rasulullah SAW dan ulama-ulama tasawuf pun banyak yang kaya, tapi mereka sangat sederhana Bahkan orang tidak mengira bahwa mereka itu orang yang punya harta benda yang besar atau yang banyak. Dan ini pun dilakukan oleh orang-orang kaya terhebat di dunia Misalnya seperti Mark Zuckerberg pemilik Facebook, WhatsApp, Instagram. Dia itu sangat sederhana. Misalnya Warren Buffett investor ternama di dunia, dia itu sangat sederhana, bahkan rumahnya pun sangat sederhana dan menyedekahkan setengah harta bendanya ke sosial untuk dimanfaatkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan yang tidak mampu, yang cacat dan sebagainya. Dan buktinya tidak membuat dia miskin semakin kaya. Bill Gates juga membuat badan-badan amal yang sangat besar dan tidak mempamer-pamerkan seperti kebanyakan yang terjadi pada fenomena abad ini. Malah yang berisik, yang memamerkan sesuatu itu biasanya
palsu ataukah baru-baru mulai ada rezeki besarnya, sehingga seperti orang belajar silat baru ibaratnya kalau di bela diri boxer ya ataukah di karate baru sabuk pertama sudah petantang petenteng. Nah, fenomena seperti itu. Nah, Rasulullah SAW adalah Rasul yang sangat sederhana. Tentunya menunjukkan kepada kita bagaimana Anda menghargai orang lain, tidak membuat perbedaan terlihat kasta Anda dengan orang lain itu sangat jauh. Misalnya Anda orang kaya, Anda di sekeliling kampung Anda banyak orang yang tidak mampu, maka supaya tidak membuat orang suuzon atau iri dan sebagainya, berlakulah sederhana ya, dan bertutur kata yang sopan santun. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang super kaya di dunia. Nah, menurut ilmu kebatinan ya, tentunya secara dalil-dalil ataukah orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi dan kekayaan yang luar biasa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, saya salah satu penggemar Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan foto beliau di mana-mana rumah saya itu selalu ada karena ilmu beliau yang sangat luar biasa yang banyak membuka hati saya dari buku-buku Futhul Ghaib, Sirrul Al-Asrar ya, dan sebagainya. Harga diri laki-laki itu adalah ketika dia mencari nafkah ya. Harga diri laki-laki kalau secara keduniawian, bagaimana Anda memperjuangkan hidup anak dan istri Anda. Semakin hitam Anda misalnya, semakin otot-otot Anda karena capek bekerja muncul ya, Anda terkena panas setiap hari untuk mencarikan nafkah untuk anak dan istri Anda, itulah harga diri laki-laki ya. Anda misalnya pekerja WFH, work from home, atau Anda berbisnis online dari rumah ya, sampai kepala Anda puyeng ya, saking pusingnya rambut rontok ya, dan Anda menghasilkan rezeki untuk anak istri Anda, itulah harga diri laki-laki ya. Nah, syarat untuk sukses yang pertama tentunya adalah bekerja keras ya. Tidak ada orang yang sukses tiba-tiba. Kalau ingin sukses tiba-tiba, itu biasanya melawan hukum alam dan akan kembali kepada orang tersebut. Misalnya, Anda tiba-tiba jual sabu ya, Anda menyebarkan kepada orang-orang, kepada anak muda, Anda menjual ganja ataukah menjual miras ataukah menjual sesuatu yang cepat Anda ingin dapatkan keuntungan. Maka pada akhirnya Tuhan akan mengembalikan hal keburukan itu berlipat-lipat, sehingga yang saya bilang pada titik-titiknya semua orang yang melakukan kemungkaran selalu disiksa oleh Tuhan ya. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh ya, seperti itu. Nah, tentunya syarat untuk menjadi sukses ya secara ilmu kebatinan sama ya dengan rumus-rumus para orang-orang kaya di dunia, kerja keras ya. Kalau Anda ingin santai-santai, tidur-tidur ya, baru Anda mendapatkan rezeki, Anda berharap menjadi kaya raya, itu mustahil. Karena Allah pun dalam Al-Quran, yang sering saya bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Anda tidak mau merubah nasib diri Anda, Tuhan tidak akan mau merubah. Barulah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ikhtiar dulu semampu Anda, semaksimal yang Anda mampu, serajin yang Anda bisa. Hasil tetap kembali kepada Allah. Syaratnya tetap kita ikhtiar atau kerja keras. Itu yang pertama ya. Yang kedua, belilah apa yang Anda butuhkan ya, bukan yang Anda inginkan ya. Fenomena di zaman ini banyak yang terjadi. Banyak orang yang rela menjual investasi tanahnya hanya untuk membeli motor besar, motor sport, supaya terlihat berbeda, supaya diakui oleh teman-temannya, supaya dia merasa ini loh aku dengan motor sport yang dia pakai ya. Nah, itu sebenarnya pola-pola orang yang susah maju karena mengutamakan keegoan dibandingkan masa depan yang jauh lebih panjang ya, sehingga harga investasi sesuatu barang seperti motor, mobil ataukah handphone itu akan terus menurun ya. Ada tipe-tipe tertentu yang semakin naik, tapi itu biasanya limited edition seperti Lamborghini ataukah Force dan sebagainya, itu lain kriteria. Nah, banyak fenomena seperti itu. Ada orang yang kerja gajinya 3 juta, dia rela-rela mengkredit
handphone iPhone yang harga 20 juta selama 5 tahun hanya untuk dia diakui, ya. Hanya untuk ketika dia ngumpul dengan teman-temannya, ini loh gua berbeda. Ada yang rela mengkredit sampai 10 tahun tas merek LV misalnya, untuk bagaimana dia terlihat mewah dan dianggap oleh orang lain. Yang saya bilang, ketika Anda hidup atas anggapan orang lain, maka itu akan menghancurkan Anda. Karena Anda akan selalu berlomba-lomba dengan kemewahan. Anda lihat tetangga Anda beli mobil, Anda rela ngeredit puyeng beserta anak istri Anda mau mobil. Anda lihat orang beli TV flat, Anda mau TV flat. Sehingga kemampuan Anda itulah yang akan menyiksa diri Anda karena menginginkan yang tidak sesuai ekonomi Anda, yaitu besar pasak daripada tiang. Jangan terpengaruh. Jangan mau hidup Anda dihancurkan oleh anggapan atau pandangan orang lain. Jadilah diri sendiri. Nah, misalnya cara sukses yang kedua dalam pengaturan ekonomi ini ya sangat-sangat sesuai dengan konsep kesuksesan di dunia kalau ilmu kebatinan juga, ya, yaitu sandang pangan papan, ya. Anda punya rumah dulu, ya, Anda punya rezeki lebih, Anda beli kendaraan misalnya motor nambah satu atau beli mobil, baru Anda mencari barang mewah kalau itu sangat rezeki Anda lebih, dan tentunya hak-hak rezeki Anda harus ditunaikan, dan tentunya makan juga, ya, sudah pasti terpenuhi. Nah, banyak orang sekarang belum punya rumah, ngontrak, tapi beli mobil demi gaya, ya. Banyak orang yang gajinya kecil tapi sebentar-bentar ke restoran terus, ya. Nah, sehingga itu tidak sesuai dengan pola dasar, ya. Makanya kita dalam pengaturan uang itu sebenarnya tidak perlu canggih-canggih amat ataukah Anda belajar ekonomi yang ribet. Cukup ya tahap pertama, kalau Anda punya duit untuk rumah, Anda tabung, kumpulkan, ya, kejar rumah, tentunya makan dulu aman, ya, baru rumah, baru kendaraan ataukah hal-hal yang lain. Nah, itu pun terjadi dalam pola keseharian, ya. Misalnya Anda punya uang 100.000, ya. Kalau Anda beli online itu 90.000 sudah habis untuk Anda makan berdua, ya. Kalau Anda sekeluarga ya 150.000. Ya, bisa diakali dengan membeli lauk ke tukang sayur, ya. Anda beli kangkung 3 ikat, misalnya 1 ikat 3.000, sudah 9.000. Anda beli cabai, kunyit kah ataukah bawang untuk Anda bikin lauk, itu sudah sangat nikmat dengan harga yang ibaratnya 20.000 dengan 150.000. Jadi jangan memaksakan diri, ya. Jadi sebagaimana kondisi Anda misalnya gaji 3 juta, ya belajar masak sendiri, belajar bagaimana untuk mengatur keuangan Anda. Tidak mesti mahal itu enak dan murah itu tidak enak, ya. Anda bisa belajar cara memasak di YouTube banyak, di Instagram dan sebagainya. Anda beli bahan-bahan yang sederhana dan itu bisa membuat Anda puas. Itu lumayan mengirit, ya, 1 hari kali sekian bulan kali sekian tahun, sehingga itu bisa menjadi tabungan Anda untuk impian selanjutnya membeli rumah, ya. Nah, semuanya bisa diakali, ya, kalau Anda benar-benar sadar dan tidak hidup atas pengakuan orang lain, karena itulah yang menghancurkan. Nah, baju juga, ya, ada baju yang harga menurut saya 35.000 sudah sangat enak, ya, layak dan terlihat bagus, ya. Ataukah dengan baju yang harga 1 juta, bahkan ada yang saya dengar 300 juta harga bajunya, ya. Kecuali Anda mungkin duit Anda sangat banyak sampai Anda tidak tahu mau naruh kemana, tapi alangkah baiknya lebih baik Anda kasih ke yatim piatu yang banyak kelaparan, ya. Saya pun pribadi, ya, kalau makan setiap hari itu sesuai porsinya. Tidak pernah saya memasak untuk lebih sampai sia-sia bahkan basi, karena banyak orang yang beli beras saja susah, ya. Jadi kita harus syukuri, kita buat makanan yang kita butuhkan, dan tentunya belilah apa yang jadi kebutuhan dasar, bukan keinginan Anda. Nah, kalau Anda lakukan ini, konsep ini saja, itu bisa membuat Anda selamat. Dan rata-rata orang yang selamat, saya lihat kehidupannya, orang yang melakukan hal ini tidak hidup atas anggapan orang. Kalau Anda mencari kepuasan dari orang lain, maka tidak akan pernah bisa dipuaskan. Anda baik saja diomongkan jelek, apalagi Anda melakukan jelek. Jadi yang penting kita tidak menzolimi. Beli apa yang Anda butuhkan, sisanya tabung untuk masa depan Anda. Yang saya bilang, karena
Saudara terdekat kalau Anda lagi urgent itu ya uang ya. Karena namanya kita hidup, kadang saudara ada di jauh sana, tetangga mungkin lagi nggak ada, tiba-tiba kita sakit parah, ya saudara terdekat, uang itulah yang Anda harus persiapkan bagaimana cepat diproses di rumah sakit dan Anda selamat. Pemancing rezeki Anda tetap berputar itu adalah ketika rezeki lebih Anda bisa bagikan ke yang berhak. Mau Anda misalnya untung 100.000, ya 5.000 Anda kasih ke orang yang belum makan seharian. Tidak ada patokan. Itu terus akan membuat rezeki Anda mengalir. Semesta ini akan bergerak ya, akan membantu Anda jika Anda membantu manusia. Bahkan ya dalam dalil, manusia itu tidak ada kepuasannya ya. Dalam hadis bahwa seandainya ada 2 gunung emas, Rasulullah bersabda, satu ku kasih kepada manusia ini, maka dia akan meminta yang satunya. Bayangkan 1 gunung emas dikasih kepada manusia, maka dia akan meminta 1 gunung emas lagi. Dan sampai matilah batas keinginan manusia sampai tertutup tanah ya, baru dia berhenti maunya, saking hausnya nafsu manusia ini tentang keduniawian. Dan bukan disitulah letak kekayaan sesungguhnya. Rasulullah bersabda bahwa kaya sesungguhnya terletak pada hati-hati orang yang bersyukur. Anda punya Supra X tahun 2001 ya, Anda rawat, Anda ganti olinya rajin, Anda tetap bersihkan, Anda nikmati, syukuri, itulah yang disebut kaya ya. Kalau duit Anda 10 miliar tapi tetap Anda haus, Anda akan duit, maka itu belum kaya. Anda lauk tempe dengan sambal ya, Anda nikmati, Anda syukuri, itulah yang disebut kaya. Mensyukuri apa yang kita punya sekarang ini, dan kita membeli apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Bahkan ulama-ulama ataukah waliullah ya, kenapa banyak mengatakan bahwa dunia ini tempat kefanaan ataukah bahkan kotoran, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ketika Anda membahas tentang dunia ya, dalam bisnis-bisnis ini, bahkan hampir di semua bisnis selalu ada saja kebohongannya ya. Misalnya yang terdekat, Anda menonton iklan, misalnya iklan pencuci wajah tertentu ya, pakai sabun ini maka 2 minggu wajah Anda akan bersinar ya. Itu saya pakai dari saya SMK sampai sekarang nggak bersinar-sinar ya. Tuh, banyak iklan-iklan yang tidak sesuai ya. Itu saja sudah pembohongan. Apalagi orang di pasar ya, mau jual ayam, ayamnya yang sakit, mencret, dibilang sehat, bagus, ini, itu, dan sebagainya. Dia berbohong sehingga ingin ayamnya laku. Nah, itu saja banyak kebohongan di pasar. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa rumah iblis atau jin setan itu ada di pasar. Karena orang di sana otaknya keduniawian, jual beli yang bagaimana membuat barangnya laku, sehingga dia berbohong. Ibaratnya sapi yang sakit dia bilang sehat, ayam yang penyakitan dibilang sehat, buah-buahan yang sudah layu dibilang baru datang seger ya. Nah, itulah Rasulullah mengatakan tempat setan di sana banyak, karena hati manusia terpaut keinginan bagaimana membuat barangnya laku dan mendapatkan uang. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan buat teman-teman penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Karena sebenarnya panjang kalau mau dibahas, tapi durasinya sudah lumayan panjang ini ya. Kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe ya, bisa mendukung terus dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Haki, membahas lengkap games secara internasional, melupikan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu bacan, batu keindahan, dengan ring-ring perak dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya.
Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.